Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganetku semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progressive Football. Semoga kalian baik-baik saja ya. Salam buat keluarga dimanapun keluarga teman-teman berada. Di video kali ini saya akan membahas tentang pemain yang sangat spesial, yaitu yang bermain di Liga Prancis, yaitu Michel Becker, yang kemarin sempat ramai di berbagai media sosial, yaitu ketika Menpora kita ini berbicara soal ada 3 pemain yang sedang diproses naturalisasi. Mereka pemain naturalisasi untuk memperkuat tim nasional kita yang saat ini sudah mendapatkan pelatih baru, yaitu Patrick Kluivert yang menggantikan Sintayong. Ada 2 pemain naturalisasi yang sudah diproses, yang sudah dipastikan itu yaitu Oleh Romeni, dan kalau Jero Ridwell ini sedang melengkapi berkasnya, semua berkasnya, surat-suratnya kemarin di video saya itu bahwa Patrick Kluivert itu berbicara langsung menghubungi dia, yaitu Jerry Ridwell, bahwa Jerry Ridwell itu sangat tertarik dan bersemangat untuk bergabung dengan timnas Indonesia, tim Garuda kita. Sementara kalau Ole itu sudah berjalan berkasnya, dia bahkan sudah cek kesehatan, sudah semuanya, sudah bertemu dengan Pak Erik, sudah deal. Mudah-mudahan di awal Februari dia bisa diambil sumpahnya, lalu siap melawan Australia pada tanggal 20 Maret dan Bahrain 25 Maret. Dan juga semoga aja Jairo ini juga siap ya pada pertandingan Australia. Jadi kalau Jairo sekarang melengkapi surat-suratnya, semoga pada bulan Februari nanti, jadi Jairo itu sudah tinggal diambil sumpahnya. Jadi yang di DPR itu ya dia sudah proses-prosesnya sudah lewat semua, jadi Februari bisa sumpah bareng dengan Oleh Romeni. Nah, pemain ketiga itu yang sempat disembunyikan oleh Pak Menpora kita, yaitu Pak Dito. Bahkan pada waktu wawancaranya Pak Dito itu, wartawan sempat mengatakan, "Pak, pemain ketiga itu siapa?" Ada yang nyeletuk. Wartawan itu Michel Becker. Nah, Pak Dito itu jawab, nah itu dia. Namun Michel Becker ini belum dipastikan ya teman-teman. Tapi kalau kita bisa dapat, ini pemain yang sangat bagus, pemain grade A. Kalau dia sampai bisa memperkuat timnas kita, top timnas kita ini nanti. Dia bermain di 3 posisi, bek kiri, gelandang, itu bisa di back kiri, bisa ditarik ke kiri kalau menggunakan formasi 3 back. Dia posisi center back yang sebelah kiri. Dia juga bisa mengancam back sayap terbaik kita, yaitu Kelvin Verdong ya, yang sekarang bermain di Nijmegen. Bisa kita ketahui bersama kalau Kelvin Verdong ini selama ini belum tergantikan ya. Jadi kalau ada Michel Becker ini nanti bisa rame lah, persaingannya sangat ketat. Dan ini dari videonya Bung Ropan ya, Bung Ropan itu langsung menanyakan ke Pak Erik. Ini saya yakin infonya A1 kalau sudah Bung Ropan bicara, karena dia berbicara langsung dengan Pak Erick Thohir. Jadi Bung Ropan menanyakan seperti ini ke Pak Erick Thohir, "Pak Erick, bagaimana masalah Michel Becker ini? Kalau Oleh kan sudah PW, Jero sudah mempersiapkan. Nah, pemain ketiga ini, Michel Becker ini gimana? Apa sudah benar ke depannya atau ini hanya sekedar rumor saja?" Tapi Pak Ketua sudah menjawab. Dia berbicara tadi bahwa ini belum ya, untuk Michel Becker tidak tersedia. Jadi dari percakapan antara Bung Ropan dan Pak Erik itu mengatakan kalau Michel Becker ini belum tersedia. Jadi belum benar-benar valid garis keturunannya itu dia benar, apakah sudah surat-suratnya itu sudah terkumpul, garis keturunannya sudah valid sampai kakek nenek atau lebih, itu juga belum tahu. Tapi Michel Becker ini mempunyai garis keturunan dari Maluku. Tapi Pak Erik bilang sayangnya terbentur aturan FIFA. Nah, aturan FIFA itu apa ya teman-teman? Nah, dia sudah masuk di atasnya kakek nenek itu. Jadi dia sudah dibuyut hitungannya kalau di kita. Jadi kan batas naturalisasi itu mentok hanya di kakek nenek. Nah, sedangkan Michel Becker ini sudah dibuyutnya. Jadi susah. Kalau dipaksakan, ini sangat berbahaya bagi PSSI dan timnas kita karena melanggar aturan FIFA. Tapi Michel Becker itu mempunyai keinginan yang luar biasa untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Michel Becker usianya masih 24 tahun dan mempunyai tinggi 189. Jadi kalau dia bergabung, ini akan mengenakan untuk Patrick Kluivert. Dia bisa di berbagai posisi, bisa dengan formasi 4-4-2, dia bisa di center back menemani Jaitnes, atau dia di back kiri, lalu Verdong dinaikkan menjadi sayap kiri, itu bisa 4-3-3, dia bisa di back kiri atau dia di back kiri back sayap kiri menggantikan Kelvin Verdong bisa.
Ini jadi bisa menjadi senjatanya Patrick Kluivert ya di tim nasional. Nah, jadi dengan formasi 4-4-2 itu dia bisa ada di posisi gelandang tengah menemani Tom Haye atau di bek tengah menemani J. Ijes. Lalu di sayap kiri ada Rafael Strijk bisa di situ. Di bek kiri ada Kelvin Verdonk. Jadi ini sudah kekuatan yang sangat bagus ya. Center back tengahnya yaitu J. Eatnes diduetkan dengan Michel Baker. Kanan ada Kevin Dix, kiri Kelvin Verdonk. Tengah ada Tom Haye sama Jairo. Lalu di kanan ada Liano, di sayap kiri ada Rafael Strijk, di depan ada Ole Romeni sama Marcelo. Opsi-opsi itu juga sangat penting. Tapi sayangnya dia sudah lewat dari kakek nenek, jadi masih belum pasti nih. Semoga aja ada berkas-berkas yang bisa mencantumkan bahwa dia kakek neneknya juga berasal dari Indonesia. Michel Baker ini juga bermain di akademi Ajax ya, di Young Ajax. Kemudian di Ajax itu 2018 sampai 2019, lalu dia pindah ke PSG, ikut membawa PSG juara di Liga Prancis. Teman-teman pasti tahu semua, dia itu bermain bersama Kylian Mbappe. Ini bagus kalau dilihat, sebelumnya dia ke Bayer Leverkusen kan 2021 sampai 2023 di Leverkusen. Dia mencetak 4 gol di sana sebagai pemain belakang yang juga gemar bisa membuat gol. Dari Bayer Leverkusen, dia juga ke Atlanta dan bermain 15 kali dan mencetak 1 gol di Atlanta. Lalu dia membawa Atlanta juara Liga Eropa. Dan kemarin dia juga bermain lawan Real Madrid di Piala Super Eropa, yaitu yang memperebutkan antara juara Liga Champions dan Europa League. Jadi pemain ini nggak main-main, dia bener-bener pemain bagus. Kalau kita bisa dapat, ini sangat top sekali timnas kita ya. Tapi sayangnya terbentur aturan FIFA. Nah, ini dia di Atlanta sekarang dipinjamkan ke LOC Lille. Dia sudah memainkan 10 pertandingan dan dia mencetak 2 gol yang dia buat, 1 atau 2 gol gitu. Saya pikir kalau kita bisa mendapatkan Michel Baker ini, wah ini timnas kita mantep ini. Apalagi kita lagi mengincar Piala Dunia di Amerika, Kanada ini Piala Dunia 2026. Apalagi kita masih mempunyai peluang di grup C, kita masih menduduki posisi ketiga zona Asia di grup C ini, pra Piala Dunia dengan 6 poin. Kita hanya selisih 1 poin di belakang Australia. Makanya menjadi pertaruhan besar bagi Patrick Kluivert untuk membawa tim kita menuju Sydney menghadapi Australia. Nah, kalau adanya dengan Michel Baker, misalnya masuk di sana, kita sudah punya Jairo, kita punya Michel Baker, lalu tambahan lagi oleh Romeni. Wah, ini patut dinantikan. Nah, ini makanya saya cepat-cepat bikin video. Setelah saya melihat beritanya Bung Ropan, saya langsung bikin video juga untuk mengklarifikasi bahwa Michel Baker ini belum bisa untuk dinaturalisasi karena terhalang aturan FIFA, yaitu hanya sampai kakek neneknya saja. Dia sudah sampai buyut sayangnya, walaupun dia ingin sekali membela timnas Indonesia. Ya kita percayakan saja kepada PSSI ya, karena PSSI masih punya bank data pemain-pemain keturunan yang bermain di Eropa. Jadi saya rasa banyak, apalagi kalau dilihat pemain belakang kita sekarang ini sudah sangat bagus karena banyak pemain-pemain top yang bermain di timnas kita. Jadi kita tinggal di posisi gelandang yang kurang pelapis-pelapisnya hanya sekelas Iva, Nathan Joao itu juga posisinya back, tapi bisa dijadikan gelandang. Tapi kalau misalkan Jairo ini bergabung ya jadi sudah sangat kuat untuk posisi gelandang kita ini. Makanya ini Patrick Kluivert lagi memastikan Michel Baker ini benar bisa dinaturalisasi atau enggak. Kalau misalkan nggak bisa, jadi Patrick Kluivert ini bisa mengambil pemain-pemain lain yang bisa berpotensi untuk bermain di timnas Indonesia, terutama yang gelandang, yang bagus. Untuk memperkuat lini tengah ini, karena Patrick Kluivert ini mengandalkan possession ball atau total football, dia membutuhkan pemain tengah umpan-umpan yang akurat. Jadi ini tugasnya Patrick Kluivert bersama Denny Lansat dan Alex Pastur, dua asistennya ini, untuk bisa mendapatkan pemain-pemain yang bagus untuk mewujudkan mimpi negara kita Indonesia, mimpi timnas kita Indonesia
Jadi ini momentum kita ya ini untuk Piala Dunia 2026. Karena kalau untuk Piala Dunia 2003 pemain-pemain kita sudah sangat tua ya. Bahkan kayak Tom Haye, dia sekarang usia 2024 kemarin 29, 2025 ini 30. Berarti 2026 32. Ditambah 4 tahun lagi 2030 dia usia 36. Ya kalau dia bisa menjaga kestabilan permainannya dia, menjaga fisiknya, saya yakin masih bisa lah untuk bergabung di Piala Dunia 2030. Jadi ini adalah momentum, apalagi nanti kita melawan Australia, ketambahan Jero dan Ole Romeni, kita mendapatkan poin 1, peluang kita bisa sangat besar mendampingi Jepang langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Atau enggak kita imbang saja, itu sudah sangat bagus ya. Kita percayakan saja kepada pelatih kita, Patrick Kluivert, dan 2 asistennya yaitu Denis Lazzat dan Alex Pastoor. Semoga dia bisa meracik tim ini dengan bagus, dan setelah ini Patrick Kluivert kembali ke Belanda untuk memantau pemain-pemain kita yang bermain di Belanda, bermain di Copenhagen, bermain di Belgia. Patrick Kluivert akan memantaunya, tapi pada bulan Februari nanti Patrick Kluivert kembali ke Indonesia untuk melihat pemain-pemain yang ada di Liga 1. Jadi dia akan mendatangi setiap minggunya di bulan Februari itu untuk memilih-milih pemain kita yang bermain di liga lokal ini untuk bergabung di timnas Indonesia. Nah, jadi Patrick Kluivert itu akan memilih pemain yang akan gabung dengan timnas kita, bergabung dengan pemain diaspora, pemain yang abroad di luar, menjadi satu tekad. Dan Patrick Kluivert itu juga bilang kalau pemain lokal itu adalah jantung sepak bola nasional, jantung sepak bolanya timnas kita bagus. Jadi sekian berita dari saya, Iqbal, Progressive Football. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan ciao.